Bab 1. Persamaan linear dua variabel atau PLDV. PLDV adalah kalimat terbuka yang memiliki dua variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu linear serta dihubungkan oleh tanda sama dengan bentuk umum. Bentuk umum PLDV adalah AX tambah BY sama dengan C. X dan Y adalah variabel, A dan B adalah koefisien dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. C adalah konstanta. Penyelesaian PLDV adalah pasangan nilai X dan Y yang membuat persamaan menjadi benar. PLDV memiliki banyak penyelesaian. Jika variabelnya berupa bilangan real, maka penyelesaiannya digambarkan dalam bidang kartesius yang berbentuk garis lurus. Contoh, persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Jika x sama dengan 0, maka 2,0 tambah y sama dengan 4, sehingga y sama dengan 4, penyelesaiannya 0,4. Jika x sama dengan 1, maka 1 tambah y sama dengan 4, sehingga 2 tambah y sama dengan 4 dan y sama dengan 2, penyelesaiannya 1,2. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. SPLDV adalah gabungan dari dua atau lebih PLDV yang memiliki hubungan dan memiliki satu penyelesaian bersama. Bentuk umum SPLDV adalah A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. X dan Y adalah pasangan nilai yang memenuhi kedua persamaan secara bersamaan. Metode penyelesaian SPLDV adalah ada beberapa metode utama untuk menentukan nilai X dan Y yang menjadi solusi. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi, dan yang keempat ada metode gabungan eliminasi dan substitusi. 1. Metode grafik menggambar grafik kedua persamaan pada bidang kartesius. Titik perpotongan kedua garis adalah penyelesaian X dan Y. Yang kedua, metode substitusi mengganti atau memasukkan satu variabel dari persamaan pertama ke persamaan kedua setelah diubah bentuknya. Yang ketiga, metode eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Setelah koefisien variabel yang akan disamakan. Yang keempat, gabungan eliminasi dan substitusi menggunakan eliminasi untuk menemukan nilai satu variabel, lalu menggunakan substitusi untuk menemukan nilai variabel yang lain. Metode paling umum dan efisien. Gratifikasi bangun ruang. Bangun ruang adalah bangunan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi 3 dimensi. Berdasarkan bentuk dan sisi membentuknya, bangunan ruang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama. Bangun ruang sisi datar, semua sisi berbentuknya adalah bangunan datar seperti persegi panjang, segitiga, lingkaran. Contohnya balok dan kubus dibentuk oleh persegi panjang, persegi panjang atau persegi. Prisma dibentuk oleh dua alas yang sisi tegak persegi panjang. Limas dibentuk oleh satu alas segitiga persegi dan lain-lainnya. Dan sisi miring persegitiga tabung mempunyai dua alas, lingkaran datar dan satu sisi melengkung. Sering dibahas bersama kelompok ini. Bangun ruang sisi lengkung, setidaknya satu yang membentuk adalah bangun lengkung. Contoh, bola, seluruh permukaan berbentuk lengkung. Kerucut mempunyai satu alas, lingkaran datar dan satu sisi melengkung. Silinder sering disebut tabung dan secara ketat termasuk sisi lengkung karena sisi tegaknya melengkung. Jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring adalah bentuk bangun datar yang dapat dilipat menjadi bangun ruang aslinya. Setiap bangun ruang memiliki satu atau lebih jaring-jaring yang berbeda. Contoh jaring-jaring bangun ruang sisi datar umum. 1. Kubus dibentuk oleh 6 bujur sangkar yang sama besar. Semua sisi saling berdekatan dan memiliki panjang yang sama saat dilipat. 2. Balok dibentuk oleh 6 persegi panjang atau 2 persegi dan 4 persegi panjang. Pasangan sisi yang berlawanan memiliki ukuran yang sama.
Prisma segitiga. Prisma segitiga dibentuk oleh dua segitiga yang sama sebagai alas dan tutup, dan tiga persegi panjang sebagai sisi tegak. Dua segitiga berada di kedua ujung jaring-jaring, diselingi oleh persegi panjang. 4. 5 segi 4 dibentuk oleh satu persegi sebagai alas dan 4 segitiga yang sama sebagai sisi miring. Persegi berada di tengah dengan keempat sisi ditutupi oleh segitiga yang bertemu di satu titik. 5. Tabung dibentuk oleh dua lingkaran sebagai tutup dan alas, dan satu persegi panjang sebagai sisi melengkung. Panjang sisi panjang sama dengan keliling lingkar alas. Cara mengenali jaring-jaring. Perhatikan jumlah dan bentuk sisi datarnya. Coba bayangkan atau lakukan percobaan melipat untuk melihat apakah membentuk bangun ruang yang tepat. Apakah kamu ingin melihat contoh gambar jaring-jaring untuk salah satu bangun ruang tertentu, atau ingin mencoba membedakan jaring-jaring yang benar dan salah?